Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Pak Abdullah Makhrus, Guru SD Muhammadiyah 1 Pucang Anom Sidoarjo. Hari ini saya ingin berbagi inspirasi mengajar buat teman-teman guru, terutama mereka yang menjadi wali kelas yang setiap hari bertemu dengan anak-anak di kelas. Nah, ada satu cerita menarik yang kemudian saya coba praktekkan di kelas, yang ini sepertinya bisa diduplikasi dan dimodifikasi oleh teman-teman ketika nanti bertemu anak-anak di kelas ya, karena saya melihat ini dampaknya cukup luar biasa. Jadi ceritanya ketika ada rapat guru dengan para pimpinan sekolah, ada salah satu pimpinan yang menceritakan kepada kami bahwa kami guru-guru perlu menjadi salah satu konsultan ya, atau mungkin menjadi psikolog lah buat anak-anak. Karena bagaimanapun wali kelas itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan anak-anak ketika bertemu di ruang kelas. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita optimalkan peran kita sebagai guru BK ya, jadi di kelas itu adalah ketika kita di pagi hari, ketika bertemu dengan anak-anak, maka ada satu yang diingatkan oleh pimpinan kami untuk menanyakan kabar mereka hari ini. Nah, ini yang kemudian saya coba lakukan ketika di kelas. Ada beberapa hari sudah saya coba praktekkan tentang hal sepele sebetulnya, menanyakan kabar mereka ketika awal pelajaran. Nah, ada satu hal yang menarik yang kemudian ingin saya ceritakan di sini ketika saya mempraktekkan hal ini di kelas ya bersama anak-anak. Ada satu waktu ketika saya bertanya kepada anak-anak, pertanyaan saya simpel ya, menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak, siapa yang hari ini bahagia silakan angkat tangan begitu. Nah, dari situ kemudian ada beberapa anak-anak yang mengangkat tangan. Kemudian saya tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan sedih atau galau atau kemudian suntuk, bosan dan lain-lain. Kemudian ternyata memang ada di antara mereka itu yang mengangkat tangan ya, memang tidak banyak, sekitar 3 orang lah begitu. Dan hampir setiap hari saya lakukan itu, ternyata memang responnya ada juga anak-anak yang selalu mengangkat tangan ketika saya tanya bagaimana kabarnya, apakah siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan sedih, tidak gembira, atau dalam keadaan marah, bosan dan lain-lain. Nah, salah satu jawaban mereka yang menarik itu adalah ketika mereka menjawab dengan jawaban begini, siapa di antara kalian yang dalam keadaan sedih? Saya Pak, saya tanya, apa alasannya kamu sedih hari ini? Iya Pak, bawaan saya berat ya, buku yang saya bawa hari ini berat. Ada lagi yang kemudian menjawab, saya bosan Pak karena di rumah digangguin sama keponakan gitu. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan saya sedih Pak karena tadi mengalami kemacetan ketika berangkat ke sekolah. Nah, itu jawaban anak-anak yang kemudian natural mereka sampaikan. Nah, disinilah kemudian peran kita sebagai guru perlu menetralisir keadaan emosi mereka ketika mereka akan memulai belajar. Karena bisa jadi emosi negatif itu kemudian membuat mereka tidak enjoy ketika mengikuti pelajaran di kelas. Nah, lantas bagaimana, apa yang dilakukan oleh guru untuk bisa mengatasi emosi anak-anak yang sedang tidak baik itu? Makanya saya lakukan adalah mengambil sisi baiknya. Contoh seperti ini. Ketika itu ada satu anak yang kemudian menjawab, bawaan saya berat Pak, tas saya cukup berat karena banyak buku yang ada di dalam tas saya. Kemudian saya ceritakan kepada anak-anak dengan bertanya balik, oke anak-anak, ada yang bisa menjelaskan apa hal positif ketika kalian membawa beban yang cukup berat? Jadi kalau biasanya anak-anak itu mengatakan itu menjadi hal yang negatif, kemudian saya bertanya balik kepada mereka, apa hal positif, apa hal yang baik yang mereka dapatkan ketika mereka membawa beban yang cukup berat? Kemudian mereka ada yang menjawab, angkat tangan satu persatu. Oke Pak, saya mau jawab. Ya silakan. Menurut saya hal positif yang bisa didapat ketika beban kita berat adalah badan kita semakin kuat Pak. Oke, good. Jawaban kamu luar biasa. Ada lagi? Ya Pak, pertama, nanti kalau kita seperti itu latihan terus-menerus, badan kita semakin sehat Pak, karena kita seperti berolahraga membawa beban begitu ya. Oke, good. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang perlu kita tangkap ya.
Dan kita perlu sampaikan kepada anak-anak bahwa hari ini kamu membawa beban berat, itu bukan berarti membuat kamu harus menjadi sedih, tidak. Tapi beban berat itu harus membuat kamu menjadi semakin termotivasi bahwa badanmu akan semakin kuat. Dan orang tuamu melatih kamu di sini bukan hanya semakin pintar, tapi kamu diharapkan menjadi orang yang semakin kuat, semakin tahan banting, karena kamu sudah terlatih membawa beban yang cukup berat. Yang awalnya itu menjadi hal yang negatif, maka kita balik menjadi hal yang positif buat anak-anak. Bukankah itu menjadi hal yang luar biasa? Itu yang pertama. Kemudian ada satu lagi jawaban mereka yang menarik adalah ketika mereka menjawab bahwa mereka terlambat gara-gara macet. Oke, sekarang saya tanya lagi kepada mereka, hal baik apa yang kamu dapatkan ketika kamu mengalami macet? Nah, kemudian anak-anak yang jawab. Jadi kita mencoba mengeksplor kemampuan anak-anak untuk berkomunikasi sambil berusaha untuk mencari hal positif yang mereka dapat ketika mereka menemui kendala atau hambatan ataupun masalah. Karena kadang-kadang mereka tidak dilatih untuk mengatasi masalah karena mereka memang tidak pernah diajak berdiskusi bagaimana mengatasi masalah itu. Oke, apa yang hal positif apa yang bisa kamu dapat ketika mengalami kemacetan? Ada yang menjawab, kita belajar sabar, Pak. Iya, karena memang kita tidak bisa kemudian menerobos yang ada di depan kita sementara kondisinya memang macet. Jadi pilih kita bisa bersabar. Ada lagi apa yang hal positif bisa kamu lakukan? Saya bisa membaca buku, Pak. Ketika macet, ketika misalkan di dalam mobil misalkan, daripada menggerutu, ya bisa digunakan untuk membaca. Ada hal yang lagi yang bisa kalian dapat, hal positif lain, berzikir, Pak, kepada Allah. Mudah-mudahan bisa jalannya bisa segera terurai dan bisa melanjutkan perjalanan. Good. Jadi ternyata anak-anak ketika kita tanya untuk mengeksplorasi bagaimana kemudian mengatasi masalah itu, ternyata mereka idenya luar biasa gitu. Dan itu yang kadang-kadang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengatasi energi negatif yang awal-awal mereka dapat ketika bertemu di kelas. Karena kalau itu tidak kita netralisir, maka mereka sulit sekali mendapatkan kenyamanan ketika belajar. Nah, kalau mereka sudah tidak nyaman, bagaimana mereka bisa menyerap ilmu dengan baik dari guru-gurunya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik adalah ketika satu waktu, ini sebelumnya menjadi bagian dari latar belakang kenapa kemudian saya bertanya kepada anak-anak tentang kabar itu di pagi hari. Karena ada satu kejadian, satu saat ada salah satu siswa di kelas saya itu melakukan sebuah aksi yang cukup fenomenal ya dalam tanda kutip. Karena dia mencampur sabun yang ada di kamar mandi, jadi separuh, jadi sabun itu ada tinggal separuh, dimasukkan di dalam kamar mandi, kemudian diubuk-ubuk ya, seperti lagunya Joshua, diubuk-ubuk, diubuk, sampai akhirnya berbuih-buih itu, muncul buih di mana-mana di kamar mandi, dan kemudian ketika diketahui itu, dia ketakutan ketika difoto ya, karena mau dilaporkan. Nah, setelah itu kemudian saya coba melakukan proses coaching kepada anak ini saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, Pak, gara-gara mainan klub, Pak, sering direbut sama ponaan. Emang mainannya direbutnya di mana? Ya di rumahku, Pak. Jadinya aku gabut gitu. Nah, saya tanya dong, gabutmu itu kan di rumah, kenapa pelampiasannya ada di sekolah begitu? Nah, benar nggak apa yang kamu lakukan itu? Apa yang harus kamu lakukan seharusnya ketika kamu gabut? Dampaknya berbahaya nggak ketika kamu mainan sabun? Nah, dia akan menceritakan. Jadi kita sebetulnya guru itu hanya perlu untuk mengasah kemampuan bertanyanya kepada anak-anak agar mereka menyelesaikan sendiri apa yang menjadi masalah mereka. Nah, kadang-kadang ini yang tidak kita tangkap, sehingga ketika mereka gabut di pagi hari, mereka tidak diberikan solusi, mereka mencari solusi sendiri begitu. Dan ini yang kadang-kadang penyelesaian atau mencari solusi ini kadang-kadang tidak tepat. Nah, ini yang menjadi latar belakang yang kemudian akhirnya saya membiasakan setiap pagi itu bertanya kepada anak, apa kabarnya? Siapa yang bahagia? Siapa yang sedih? Siapa yang tidak gembira? Siapa yang lagi marah? Siapa yang biasa aja begitu. Nah, ketika kita sudah bisa menetralisir ini semua, insya Allah anak-anak kita menjadi siap untuk belajar dan mereka siap untuk menyerap ilmu yang diajarkan oleh guru-guru hebat seperti Bapak Ibu guru semua. Oke, selamat mempraktekkan ilmu ini, ilmu sederhana, hanya bertanya kepada anak-anak, berikan ajak mereka diskusi, ajak mereka untuk mencarikan solusi mereka dari usulan dan ide mereka. Insya Allah itu membuat mereka akan lebih siap untuk belajar
dan menyerap ilmu bersama Bapak Ibu hebat yang menyaksikan tayangan ini. Selamat bereksplorasi dan selamat mempraktekkan ilmu sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.